Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang integritas. Setiap orang memiliki integritas. Integritas menunjukkan siapa kita sebenarnya, karena integritas menunjukkan sikap moral dan etika dalam diri seseorang. Dan Yesus adalah teladan integritas dalam perbuatan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki kewajiban bahwa kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, atau dengan kata lain bahwa integritas kita harus sama dengan integritas Kristus. Pertanyaannya, mungkinkah integritas Kristus ada di dalam diri manusia? Jawabannya bukan mungkin atau tidak, karena jawabannya adalah mau atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah di dalam diri kita setiap orang-orang percaya sudah diberikan Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri ada di dalam diri manusia. Dan apabila kita mau tunduk dan taat, kita mau menerima pimpinan daripada tuntunan Roh Kudus, maka kita akan bisa memiliki integritas seperti Kristus. Kita bisa hidup seperti Kristus telah hidup. Bukankah Roh Allah itu sendiri yang ada di dalam diri kita, yang menuntun kita di dalam jalan kebenaran dan kehidupan? Bukankah juga masih ada firman Tuhan sebagai rambu-rambu kita di dalam menerima tuntunan daripada Tuhan? Karena kalau kita merasa bahwa suara yang kita dengar itu kita ragu apakah itu suara Tuhan atau tidak, maka kita harus cek dengan firman Tuhan. Jika suara yang kita dengar itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita yakin dan amat percaya bahwa itu bukan suara Tuhan. Tetapi apabila suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi sebenarnya setiap kita itu bisa memiliki integritas Kristus sebagaimana Kristus telah hidup. Di dalam Yohanes 15 ayat 4a dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini adalah kunci integritas setiap manusia agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan, kita bisa memiliki integritas seperti Kristus, maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya membawa, ini adalah air di dalam gelas. Dan kalau kita upamakan ini air di dalam gelas adalah Kristus, maka kita atau tisu ini diupamakan dengan kita. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka tisu ini akan masuk di dalam air. Nah, dan kemudian dikatakan bahwa Kristus juga tinggal di dalam kita, karena di dalam tisu ini juga ada air. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau tisu ini saya peras, maka yang keluar dari tisu ini adalah air. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, seperti tisu tadi di dalam air, di dalam Kristus, dan air itu ada di dalam tisu, atau Roh Allah itu, Kristus itu ada di dalam diri kita, maka saat kita diperas melalui masalah, melalui problema di dalam kehidupan kita, maka yang keluar seharusnya Kristus atau firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam kesesakan, adakah Kristus yang keluar dari hidup kita? Adakah firman Tuhan itu tetap keluar di dalam kehidupan kita?
banyak orang Kristen Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka menganggap firman Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan. Mereka mengetahui, tetapi ketika ada di dalam kesesakan, ketika ada di dalam kesulitan kehidupan, seringkali ketika mereka diperas, yang keluar bukan Kristus, tetapi yang keluar adalah roh-roh yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, ketika seseorang mengingat nama Bapak, Ibu, atau saudara, apa yang ada di pikiran orang lain? Adakah Kristus di dalam kehidupan kita? Adakah orang lain bisa berkata, dia adalah anak Allah, dia orang Kristen yang setia dan taat kepada Tuhan? Atau saat ada di dalam masalah, ketika kita diperas oleh problem-problem kehidupan, kita tidak bisa dibedakan dengan orang dunia. Banyak Bapak Ibu orang Kristen yang tidak memiliki integritas Kristus, tetapi mereka hanya sekedar mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat Nike, langsung apa yang ada di dalam pikiran saudara? Just do it. Demikian juga dengan Adidas. Langsung saudara berkata, impossible is nothing. Kalau itu dikatakan di dalam kehidupan saudara, siapa saudara sebenarnya? Orang lain bisa menilai kehidupan saudara. Mungkin saudara berkata, aku sudah melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Tetapi adakah orang lain melihat integritas Kristus ada di dalam kehidupanmu? Selain orang lain, mungkin saudara masih bisa membohongi orang lain. Ketika ke gereja, saudara kelihatan kudus. Ketika hari Minggu, saudara kelihatan kudus. Tetapi di luar sana, kehidupan saudara amat sangat berbeda dengan kehidupan Kristus. Dan bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita? Adakah Kristus terpancar melalui kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk membangun sebuah relasi itu harus saling mempercayai. Ketika saya mau bekerja sama dengan seseorang, atau ada orang yang mau menginvestasikan dananya melalui kerjasama dengan saya, pasti orang itu berpikir, bagaimana integritas saya? Adakah saya orang percaya yang dapat dipercaya? Ataukah saya bukan orang yang bisa dipercaya? Maaf kata Bapak Ibu, masih suka berbohong, ngemplang, punya orang dan sebagainya. Jika demikian, integritas saya, adakah orang yang mau bekerja sama dengan saya? Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan melihat integritasmu, sejauh apa engkau. Dapatkah engkau dipercaya oleh Tuhan? Ketika Tuhan mempercayakan mujizatnya atau rancangan-rancangannya untuk manusia di muka bumi ini, adakah saudara bisa dipercaya untuk mengemban apa rancangan Tuhan untuk dunia ini? Adakah saudara siap mengemban rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Kita tahu Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego adalah orang-orang yang siap dipercaya oleh Tuhan. Sehingga sekalipun dia diperas oleh situasi dan keadaan, karena ketika tidak mau menyembah kepada raja, maka hukumannya akan masuk ke dalam gua singa. Dan Daniel tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dia menunjukkan integritas Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga sekalipun dia harus masuk ke dalam gua singa, itu pun dilakukan. Dan saat itu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyatakan kemuliaannya, sehingga singa-singa itu tidak memakan Daniel. Demikian juga dengan Sadrah, Mesah, Abednego. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap menyembah kepada Allahnya, sekalipun dia harus masuk di dalam dapur perapian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka masuk di dapur perapian, disitulah mujizat Tuhan baru dinyatakan. Memang Bapak Ibu, untuk menunjukkan integritas Kristus,
bukan hal yang mudah. Seringkali kita dihadapkan dengan tantangan dan tantangan. Tetapi ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Dan saat itulah saudara bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara bisa diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan saudara. Karena saudara memiliki integritas Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan rindu setiap anak-anaknya menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus manunggal dengan Kristus Yesus. Ketika Bapak Ibu Saudara manunggal dengan Kristus di dalam pikiran, kehendak dan perbuatan, maka rancangan Tuhan akan tergenapi. Kedahsyatan Tuhan akan terjadi, mujizat Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu kita ini sebagai bayangan daripada Kristus. Kita ini menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan terbaca oleh semua orang. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena itu telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Tuhan rindu kita semua, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya menjadi surat Kristus yang terbuka. Artinya melalui kehidupan saudara, orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara seperti surat yang terbuka, Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan bahwa di dalam hati kita sebetulnya sudah ditulis tidak dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Itu yang Tuhan tuliskan, Tuhan meteraikan di dalam hati kita. Tuhan nyatakan dalam hati kita itu melalui kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan katakan bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging. Artinya di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, Tuhan sudah menuliskan firman Tuhan. Tuhan sudah menyatakan rancangannya, kuasanya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu milikilah integritas seperti Kristus. Yang pertama, kita harus serupa dengan Kristus. Ini realita Bapak Ibu, bukan ilusi. Hal ini saya katakan sebab banyak anak-anak Tuhan yang sulit sekali benar-benar memiliki integritas Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang-orang memiliki integritas Kristus hanya pada hari Minggu atau pada saat di gereja. Oleh karena itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi sudah saya katakan bahwa barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita harus menunjukkan identitas Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, serupa dengan Kristus. Yang kedua, tidak serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan tidak mau integritas kita seperti dunia. Dunia sudah tergadai oleh iblis sejak manusia menyerahkan otoritasnya kepada iblis dengan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sejak itu dunia dikuasai oleh iblis. Dan karakter manusia di dunia seringkali seperti karakter iblis. Hanya orang-orang yang menerima Yesus yang bisa dipulihkan dan memiliki karakter seperti Kristus.
Karena itu jangan heran Bapak Ibu, kalau di dunia ini banyak orang yang lebih mementingkan diri sendiri, egonya itu luar biasa, segala sesuatu dilakukan hanya terfokus pada diri sendiri. Sehingga seringkali banyak orang yang kehidupannya, maaf kata Bapak Ibu, tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kalau kita logika, itu tidak mungkin terjadi, tetapi kenyataannya itu bisa terjadi. Seperti incest dan sebagainya Bapak Ibu. Seolah-olah kehidupan manusia itu benar-benar di luar firman Tuhan. Kehidupan manusia itu kedagingannya Bapak Ibu sungguh sangat luar biasa. Kita tahu ada istilah jeruk makan jeruk. Oleh karena itu jangan heran Bapak Ibu, di dunia ini sudah campur aduk. Dunia ini sudah penuh dengan dosa. Bapak bisa makan anak dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu kita harus sadar dan waspada. Menjelang akhir zaman, tunjukkan integritasmu sebagai Kristus. Jangan sampai engkau tercemari oleh dunia. Saat ini kita melihat bahwa banyak orang dikendalikan oleh uang. Mulut mereka bisa tertutup karena uang. Mereka siap berbohong, melakukan segala sesuatu yang tidak benar. Hanya alasannya apa Bapak Ibu? Uang. Berapa banyak orang yang siap melakukan kejahatan demi uang? Seolah-olah uang posisinya lebih tinggi daripada Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki integritas. Kita harus sadar bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan bisa memberkati kita. Kita tidak perlu mencari uang dengan cara-cara yang tidak benar. Karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Bahkan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Oleh karena itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tuhan tidak bisa bekerja di dalam diri orang yang penuh dengan dosa. Tuhan tidak bisa bekerja di dalam diri orang yang masih mengasihi dunia. Bukannya Tuhan tidak maha kuasa, bukannya Tuhan tidak mampu. Tuhan tidak bisa bekerja karena orang itu sudah menutup jalan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kehidupannya. Ulangan 11 ayat 16 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Saudara, mari sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan pernah menyimpang ke kiri dan kanan. Saat ekonomimu mengalami masalah, saat tokomu sepi, saat rumah makanmu sepi, usaha bisnismu sepi, jangan pernah menyimpang, lari, mencari orang pintar, pelarisan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tetap berharap kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa melalui sepi itu suatu ujian bagi kita. Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Dan saya percaya ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan segalanya. Dengan cara-caranya yang dahsyat, Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Dengan caranya, Tuhan sanggup memberkati kita, bahkan hidup lebih daripada berkelimpahan. Ingat Bapak Ibu, Lazarus dan orang kaya ketika sama-sama meninggal, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan orang kaya ini masuk ke dalam neraka, dan ketika di dalam neraka dia baru bertobat. Jangan sampai kita sama dengan orang kaya ini Bapak Ibu, pertobatan terjadi setelah kita masuk di dalam alam maut, ketika kita ada di dalam neraka, karena waktunya untuk bertobat sudah habis. Kemudian yang ketiga, kita harus fokus kepada Allah.
Jadi yang pertama serupa dengan Kristus, yang kedua tidak serupa dengan dunia, yang ketiga fokus kepada Allah. Kita bisa memiliki integritas seperti Kristus jika kita fokus dan taat kepadanya. Sebab tanpa fokus kepadanya, maka kita akan fokus kepada diri kita sendiri, atau justru kita fokus kepada hal-hal lain di luar Kristus. Matius 7 ayat 3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Tanpa kita memakai kacamata Tuhan, kita tidak pernah bisa memperbaiki diri sendiri. Kita tidak pernah bisa memiliki integritas Kristus. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita itu menjadi tertutup. Oleh karena itu sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu jika berkat-berkat Tuhan, rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita pada akhirnya menjadi tertutup karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita melangkah menurut keinginan kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan juga katakan kita tidak bisa mungkin menjadi berkat bagi orang lain kalau kita hanya berfokus pada diri sendiri. Sampai Tuhan katakan, selumbar di mata saudaramu engkau bisa melihat, tapi balok di depan mata kita sendiri kita tidak bisa melihat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Kita selalu menyalahkan orang lain. Kita selalu melihat hal yang negatif dari orang lain. Sehingga selumbar itu sangat kecil. Di mata saudara kita pun kita bisa melihat. Tetapi balok di mata kita sendiri. Dosa-dosa kita, kesalahan kita yang justru lebih besar dari kesalahan sesama kita. Tidak pernah bisa kita lihat. Oleh karena itu mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu memakai kacamata firman Tuhan untuk menilai diri kita sendiri sehingga kita bisa memperbaiki diri kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu yang membuat kita bisa memiliki integritas Kristus. Firman Tuhan yang bisa membuat kita melangkah pada jalan Kristus. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci agar kita bisa memiliki integritas Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah saat ini Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Lawat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengevaluasi diri. Adakah hidup kami serupa dengan Kristus? Adakah integritas Kristus sudah ada di dalam hidup kami? Atau saat ini kami masih memiliki integritas dunia? Hidup masih sama seperti dunia dan tidak ada bedanya sekalipun kami mengaku sebagai orang Kristen. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih memiliki gaya hidup atau integritas seperti dunia. Tetapi biarlah pagi hari ini kami mohon urapan-Mu sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu. Untuk kami boleh meninggalkan segala kehidupan dunia dan kami hanya berfokus kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Melalui fokus kepadamu kami percaya kami bisa memiliki integritas Kristus di dalam kehidupan kami. Dan saat kami memiliki integritas Kristus dalam hidup kami, saya percaya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus akan ada berkat, pemeliharaan, pertolongan, pembelaan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.